Karena saya sudah daftar, tapi kok gelombang belum dibuka. Prakerja akan membuka gelombang kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Nanti jika gelombang sudah dibuka, semua kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita bahas program prakerja lagi sambil menunggu update bantuan PKH BPNT di Kalino yang juga masih belum ada pencairan. Saya akan bahas terutama buat teman-teman yang sudah gabung dan juga sudah daftar prakerja. Selanjutnya ngapain? Kenapa belum bisa gabung gelombang? Dan juga menjawab kendala teman-teman prakerja yang baru daftar mengenai alamat dan juga beberapa hal lain. Kita akan bahas semuanya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu soal prakerja, pastikan kalian simak video kali ini biar kalian dapat info lengkap terbaru mengenai prakerja dan juga setelah daftar kenapa belum bisa gabung gelombang. Jadi kita akan bahas. Jadi buat teman-teman pastikan kalian simak secara utuh, jangan di-skip biar info lengkap. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, teman please bantu supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah. Bagaimana kalian berteman hari ini? Jika ada yang sudah terprakerja, infokan. Sudah daftar daerah mana? Apakah sudah pernah daftar sebelumnya tapi gagal? Juga komen di bawah. Jadi infokan juga sharing informasi mengenai bansos dan juga update prakerja dari teman-teman semua. Jadi usul support. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Oke, teman. Jadi sekarang sudah di akhir Januari ya. Dan juga pun untuk pendaftaran prakerja memang sudah dibuka. Ini pun juga buat teman-teman KPM, PKH-PT sekalian. Kalian pun juga bisa ya daftar prakerja tahun ini untuk bisa dapetin total bantuan sampai dengan 4,2 juta rupiah dibagi dari beberapa subjek. Jadi ada yang untuk saldo pelatihan saja 3,5 juta. Ada insentif yang bisa kalian tarik setelah kalian pelatihan, itu senilai Rp600.000. Dan juga insentif survei, setelah isi survei itu senilai Rp100.000. Jadi total uang tunai yang bisa kalian tarik lah Rp700.000. Sedangkan 3,5 juta itu hanya bisa untuk beli kelas pelatihan. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena biasanya di program prakerja, di lembaga pelatihannya mereka punya program-program, jadi kalian akan dapat uang tambahan setelah kalian pelatihan. Bahkan tahun lalu pun itu bisa dapat sampai dengan Rp700.000. Jadi kalau di total, uang yang bisa kalian ambil, kalian bawa pulang, kalian tarik di ATM itulah 1,4 juta rupiah, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian, buat teman-teman yang mau gabung ataupun juga daftar prakerja, kalian bisa cek ya video ini ya. Sudah saya bawakan secara lengkap, teman, cara daftar dari awal banget sampai yang selesai, sampai tinggal menunggu gelombang dibuka. Jadi buat yang mendaftar, bisa klik link di atas, juga mungkin bisa klik link di deskripsi video, teman-teman. Kemudian, buat teman-teman yang sudah bisa daftar, sekarang ngapain Kak? Kok belum bisa gabung gelombang? Yap teman-teman, karena emang sekarang itu memang masih belum dibuka untuk gelombang 63. Jadi buat teman-teman memang wajar karena emang ketika kita berhasil daftar prakerja itu kita baru buat account aja teman-teman. Jadi mekanisme nanti prakerja akan membuka gelombang kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Nanti jika gelombang sudah dibuka, kalian tinggal buka dashboard kalian, login lagi. Nanti ada pilihan klik gabung gelombang, kalian gabung gelombang dan nanti tinggal menunggu gelombang ditutup. Setelah gelombang ditutup, baru akan ada proses seleksi. Setelah itu baru nanti akan ada pengumuman lolos gelombang prakerja. Nah, di sana baru kelihatan apakah kalian lolos gelombang ataukah kalian gagal lolos gelombang. Kalau lolos, kalian akan dapat saldo pelatihan 3,5 juta untuk bisa beli kelas. Di sini baru kalian mulai bisa beli kelas, second kelas, dan juga insentif cair. Tapi kalau kalian gagal di gelombang yang sekarang, nanti kalian tinggal menunggu gelombang selanjutnya untuk gabung gelombang lagi dan menunggu seleksi. Jika lolos, bisa beli kelas. Kalau gagal lagi, bisa gabung lagi di gelombang selanjutnya sampai dengan gelombang terakhir di tahun ini, teman-teman. Jadi itu prosesnya ya. Jadi dia emang kita akan bisa gabung gelombang ketika gelombang dibuka. Tapi kalau sekarang karena masih belum dibuka, ya emang tidak ada gelombang yang dibuka, teman-teman. Itu wajar banget. Jadi juga simpulkan, jika sudah dibuka gelombang prakerja, saya akan bahas juga update di channel ini. Jadi pastikan kalian yang mau daftar prakerja, yang mau lulus prakerja, kalian pastikan stay terus dan juga subscribe biar kalian gak ketinggalan info update mengenai program prakerja dan juga bantuan lainnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, kita akan menjawab beberapa question teman-teman yang sudah saya screenshot yang juga masuk di komentar saya di video sebelumnya, teman-teman. Yang pertama,
mengenai kendala di alamat teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang sebelumnya itu sudah berhasil daftar prakerja, begitu login ada kendala di alamat. Itu pun juga buat teman juga yang baru daftar prakerja, itu ada kendala di alamatnya yang dianggap tidak sesuai dengan data Dukcapil teman-teman. Nah ini pun juga kejadian di tahun sebelumnya ya. Jadi banyak teman-teman yang juga akhirnya pusing dan juga bingung, kok dia buat sudah sesuai dengan data di KTP malah keterangannya tidak sama atau tidak sesuai teman-teman. Nah ini ada triknya teman-teman. Jadi untuk kita daftar prakerja, itu kita tidak perlu mengisi data secara lengkap, teman-teman. Jadi nggak perlu sampai dengan nomor rumah ataupun juga kecamatan, kotanya. Cukup nama jalannya saja coba, teman-teman. Misal, kalian namanya Jalan Melati nomor 32 Jakarta Timur misalnya. Kalian cukup buat Jalan Melati saja. Atau Jalan Melati nomor 32. Biasanya nanti dengan kita menyingkat alamatnya, itu akan terbaca di sistem, oh oke, sinkron. Jadi nanti bisa lanjut tahap selanjutnya. Tapi kalau masih tidak bisa, coba kalian otak-atik teman-teman, tanda kutip untuk alamatnya, coba kalian buat hanya Jalan Melati saja. Atau mungkin JL Melati, tanpa titik. Jadi itu memang harus sama banget dengan yang terdata di Dukcapil yang di prakerja. Jadi kadang emang yang di KTP belum tentu sama dengan di Dukcapil yang di prakerja. Jadi emang harus agak kita coba-coba. Dan nanti pun biasanya juga nanti akan berhasil. Kalaupun juga ada yang bingung, kalian coba bisa DM saya di Instagram @aronagus. Nanti coba kalian infokan alamat kalian apa di sana. Nanti saya coba bantu analisa apa yang cocok yang bisa kalian tulis di kolom alamat agar nanti bisa sesuai dan juga bisa nanti lanjut ke tahap selanjutnya. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya teman juga yang lain ya, yang bertanya adalah mengenai, Kak, saya sudah pernah daftar, mau daftar lagi apa bisa? Nah, ini kalau mau daftar akun lagi nggak bisa teman-teman ya. Jadi kalian yang tahun lalu udah punya akun tapi belum lolos, kalian tinggal login lagi dengan akun yang sama, dengan email yang sama, dan nanti tinggal menunggu gelombang dibuka. Jadi nggak perlu daftar ulang sampai dengan swap foto atau juga isi data, nggak perlu. Cukup nanti login aja dengan email data yang sebelumnya, nanti tinggal menunggu gelombang dibuka. Jadi emang kita nggak bisa buat dua akun untuk satu nick yang sama. Kecuali sebelumnya nggak pernah buat akun sama sekali, kalian bisa buat akun di tahun ini teman-teman, seperti itu. Kemudian juga yang lain ya, ini juga yang bertanya, Bang, adik saya baru buat KTP, apa bisa ikut daftar prakerja? Nah, kalau ini teman-teman bisa, selama emang sudah terdata di Dukcapil, datanya aktif, dan juga memang tidak sedang sekolah ya. Tapi kalaupun kalian sekolah, itu pun bisa daftar. Tapi nanti ketika seleksi gelombang lolos, itu nanti biasanya kalian akan gagal lolos karena terdata masih sebagai pelajar dan juga aktif di data Kemendikbud, teman-teman. Jadi, kalau cuma daftar ya bisa sih, tapi kalau lolos nanti kecil jika emang kalian masih pelajar. Tapi kalau sudah nggak pelajar, sudah nggak aktif, sudah lulus SMA atau kuliah, kalian bisa daftar dan juga bisa punya peluang lolos, teman-teman, seperti itu. Jadi itu ya beberapa hal yang juga teman-teman bisa ketahui info terbarunya, karena emang sekarang gelombang dibuka. Tapi yang punya kendala, mungkin juga kendala swap foto juga nggak bisa stuck. Coba kalian matikan handphone kalian restart, kalian coba lagi teman-teman untuk verifikasi wajahnya. Juga pastikan koneksi stabil. Kalau tetap nggak bisa, coba kalian gunakan handphone teman kalian untuk coba aktivasi atau juga swap foto agar nanti berhasil. Biasanya itu kendalanya karena fotonya nggak jelas, koneksi nggak stabil, atau mungkin RAM memorinya penuh, teman-teman, RAM HP seperti itu. Jadi dicoba berkala aja, nanti harusnya akan bisa kok seperti itu ya. Jadi buat teman-teman serta KPM PKHPNT, ingat kalian pun juga bisa daftar ya, karena sekarang nggak ada larangan KPM penerima bantuan PKHPNT itu tidak boleh daftar prakerja. Sekarang sudah boleh, karena emang sekarang prakerja bukan lagi program semi bansos, tapi lebih ke program untuk peningkatan skill, reskilling, upskilling, untuk teman-teman yang ingin dapat sertifikat, dapat ilmu, dan juga dapat insentif dari pihak prakerja, teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Baru suka, please kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Arion Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.